Kita mulai pembelajaran kimia analisis untuk semester genap kelas 11 jurusan kimia analisis. Materi kita untuk semester ini ada dua, yaitu titrasi dan juga gravimetri, namun dipelajari secara lebih mendalam secara teorinya. Untuk materi titrasi, tentu kalian sudah tahu beberapa jenis materi titrasi. Ada titrasi asam basa, titrasi argentometri atau pengendapan, titrasi redox, nanti ada berbagai jenisnya, lalu titrasi kompleksometri atau pembentukan senyawa kompleks. Dan ada materi gravimetri, itu pernah didapatkan di kelas 1 dulu. Coba dibuka kembali bukunya dan diingat-ingat materinya. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Kimia analisis atau kimia analitik ini merupakan cabang dari ilmu kimia yang berfungsi untuk mengidentifikasi zat, memisahkannya serta menguraikannya dalam komponen-komponen lalu menentukan jenis serta jumlahnya. Jadi ini proses mulai dari mengidentifikasi, memisahkan, menguraikan sampai menentukan jenis serta konsentrasi dari zatnya. Kemudian kimia analitik dibedakan atas dua jenis, yaitu kimia analitik kualitatif dan kimia analitik kuantitatif. Tentu kalian tahu beda dari kedua istilah ini. Kalau kualitatif itu hanya dilihat berdasarkan penampakannya. Jadi analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi jenis unsur senyawa yang terdapat pada suatu bahan, misalnya analisis wujud, warna, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Kemudian untuk analisis kuantitatif, ini bertujuan untuk menentukan atau menetapkan banyaknya suatu unsur atau senyawa yang terdapat dalam satu sampel dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk jumlah atau bilangan. Jadi kalau kuantitatif itu untuk mengetahui konsentrasinya. Contohnya adalah analisis volumetri dan gravimetri. Ini dua-duanya dinyatakan dalam bentuk konsentrasi. Coba diingat lagi, kalau volumetri biasanya satuannya dalam bentuk persen. Atau bisa juga konsentrasi dalam bentuk molaritas dan normalitas. Kalau gravimetri itu juga satuannya bisa persen. Kemudian langkah dalam melakukan analisis secara kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu zat, yang pertama ada pengambilan sampel atau contoh atau biasanya disebut dengan sampling. Untuk teknik sampling sendiri nanti akan dipelajari di mata pelajaran lain. Nah, ini maksudnya yaitu memilih cuplikan dari suatu zat atau bahan yang akan diperiksa. Jadi sampelnya harus mewakili, sehingga teknik sampling sendiri itu nanti akan berbeda karena sampel itu juga berbentuk yang beda-beda. Ada sampel berbentuk cair, ada sampel berbentuk padat, ada juga sampel yang berbentuk gas. Nah, untuk teknik sampling dari bahan yang berbeda, maka cara yang dilakukan berbeda. Tapi tujuannya sama, untuk memilih cuplikan dari suatu zat atau bahan yang akan diperiksa. Jadi sampelnya harus mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Nah, yang kedua, mengubah cuplikan menjadi suatu bentuk untuk memungkinkan dilakukan pengukuran, melarutkan, dikeringkan, atau bisa juga ditumbuk. Jadi misalnya kita punya sampel padat berbentuk bongkahan, maka harus dihaluskan terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperluas permukaan dari sampelnya. Jadi semakin kecil ukuran sampel, maka luas permukaannya akan semakin besar. Kemudian yang ketiga, pengukuran ini bisa dilakukan secara kimia, fisika, maupun menggunakan alat instrumentasi. Lalu yang keempat, perhitungan dan interpretasi hasil atau membandingkan hasil dengan standar. Biasanya kalau kita punya sampel kemudian dianalisis dan kita dapatkan kadarnya, kita bandingkan jika ada standarnya. Jadi untuk mengetahui apakah hasil yang didapatkan itu sudah sesuai dengan standar. Kemudian analisis volumetri sendiri ini biasa dikenal dengan titrimetri.
atau titrasi karena menggunakan buret. Nah, ini merupakan metode analisis kuantitatif karena menghitung konsentrasi yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Penentuan konsentrasi suatu contoh dengan pengukuran volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi kalau kita gabungkan metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit dengan pengukuran volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi di sini kita gunakan analit atau contoh, kemudian kita gunakan volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya yaitu dia titran yang ada di buret. Nah, titran dengan analit ini akan bereaksi dan analitnya akan bereaksi sempurna atau habis bereaksi dengan titrannya. Nah, volume yang habis bereaksi inilah yang nantinya akan dicatat untuk perhitungan. Nah, analisis volumetri ini kita bagi dalam beberapa istilah. Ada titran, ada titrat atau analit. Titran merupakan zat yang digunakan untuk mentitrasi, ini letaknya di buret. Kemudian analit atau titrat adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya atau kadarnya, ini ada di Erlenmeyer. Kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk analisis volumetri yaitu reaksinya harus sempurna dan secara stoikiometri. Jadi diketahui persamaan reaksinya, lalu diketahui mol dari larutan yang bereaksi. Jadi secara stoikiometri kita dapat menentukan persamaan reaksi dan juga mol dari setiap larutan yang bereaksi. Nah, proses pengukurannya dilakukan dengan cara titrasi atau titrimetri. Nah, persyaratan dari titrasi yang harus dipenuhi pada analisis volumetri, yang pertama, reaksi harus berlangsung dengan cepat. Karena kita lakukan analisisnya secara manual menggunakan buret dan Erlenmeyer, maka reaksinya harus berlangsung cepat. Kalau misalnya reaksinya berlangsung lama, maka analis akan terlalu lama menghabiskan waktu untuk menganalisis. Sehingga kita pilih reaksinya yang berlangsung dengan cepat. Lalu yang kedua, tidak terdapat reaksi samping. Jadi reaksi yang terjadi hanya antara analit dengan titrannya. Tidak boleh ada reaksi lain di dalam proses titrasi karena akan mempengaruhi hasil perhitungan akhir dari analitnya. Lalu yang ketiga, reaksi harus stoikiometri. Tadi sudah saya jelaskan, harus diketahui pasti reaktannya, produknya, serta perbandingan mol atau koefisien reaksinya. Lalu yang keempat, terdapat zat yang dapat digunakan untuk mengetahui saat titrasi harus dihentikan. Biasa dikenal dengan indikator. Nah, saat titrasi harus dihentikan itu namanya titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari indikatornya. Biasanya perubahan warnanya berbeda-beda tergantung dari indikator yang digunakan. Nah, analisis volumetri sendiri, ini penjelasan lagi ya. Proses pengukuran volume suatu larutan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan suatu reaksi yang lain. Nah, titrasi dihentikan saat tercapai titik akhir titrasi atau TAT, yaitu saat terjadi perubahan warna karena adanya indikator. Nah, di dalam analisis volumetri terdapat dua titik yang dilewati selama proses titrasi, yaitu titik ekivalen dan juga titik akhir. Kalau titik ekivalen ini titik di mana gram ekivalen titran sama dengan gram ekivalen titrat. Artinya titran dengan titrat itu tepat habis bereaksi. Sedangkan titik akhir itu titik di mana terjadi perubahan warna pada indikator karena kelebihan 1 tetes titran. Jadi, kalau misalnya kita analisis volumetri, maka yang tercapai lebih dulu adalah titik ekivalen. Baru habis itu titik akhirnya. Karena titik ekivalen itu di mana titran dan analitnya tepat habis bereaksi, kemudian
kita tambahkan lagi 1 tetes titran ke dalam Erlenmeyer, maka akan merubah warna indikator. Nah, itu yang disebut dengan titik akhir. Analisis volumetri yang ideal atau menghasilkan hasil yang akurat, itu titik ekivalen harus berimpit dengan titik akhir. Artinya titik akhir tercapai tepat setelah titik ekivalen. Jadi semisal titik ekivalennya tercapai kemudian ditambahkan 1 tetes titran lagi, berarti itu titik akhirnya. Kalau yang ditambahkan itu bertetes-tetes titran setelah titik ekivalen, maka itu sudah melebihi titik ekivalen. Biasanya ditandai dengan warna indikator yang terlalu pekat. Kemudian jika titik ekivalennya tidak sama dengan titik akhir, itu berarti terjadi kesalahan titrasi. Biasanya terlihat jika perubahan warna indikatornya itu terlalu pekat, berarti titik akhirnya terlalu jauh dari titik ekivalennya. Nah, penggolongan titrasi ini bisa didasarkan yang pertama atas reaksi kimianya, lalu yang kedua cara titrasinya, lalu yang ketiga jumlah sampel yang dianalisis. Yang pertama, berdasarkan reaksi kimia, titrasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, reaksinya reaksi asam basa. Ini namanya titrasi asidi alkalimetri atau titrasi netralisasi. Nah, kalau ini didasarkan pada perpindahan proton dari zat yang bersifat asam atau basa. Kemudian yang kedua ada reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Titrasi ini melibatkan reaksi redoks di dalam proses titrasinya. Kalau ini berdasarkan perpindahan elektron. Nah, biasanya itu ada titrasi permanganometri, serimetri, iodometri, iodimetri, iodatometri, dan bromatometri. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada reaksi pengendapan atau presipitasi. Kalau ini didasarkan pada terbentuknya endapan yang sukar larut, misalnya pada titrasi argentometri. Kemudian yang keempat ada reaksi pembentukan kompleks atau kita sebut dengan titrasi kompleksometri. Nah, ini didasarkan dari reaksi antara zat-zat pengompleks organik dengan ion logam. Jadi sampelnya itu ion logam, kemudian menghasilkan senyawa kompleks yang stabil. Contohnya pada titrasi kompleksometri. Kemudian berdasarkan cara titrasinya, volumetri dibedakan menjadi 2. Ada titrasi langsung, ada titrasi tidak langsung atau titrasi kembali. Kalau titrasi langsung, berarti ini biasanya dilakukan contohnya pada titrasi asam basa. Jadi kalian ambil sampel, kalau mau diencerkan berarti diencerkan ke labu takar, kemudian dipipet, dimasukkan Erlenmeyer, dan langsung dititrasi dengan titran. Nah, ini namanya titrasi langsung. Cara ini lebih mudah, cepat, dan sederhana karena sampelnya langsung dititrasi dengan titran. Kemudian kalau titrasi kembali atau titrasi tidak langsung, ini biasanya menggunakan 2 larutan standar. Yang pertama, sampel ditambah dengan larutan standar pertama secara berlebihan. Kemudian kelebihan larutan standar yang pertama dititrasi dengan larutan standar yang kedua. Nah, ini namanya titrasi kembali atau titrasi tidak langsung. Cara ini memiliki 2 sumber kesalahan karena menggunakan 2 titran yang berbeda, sehingga kesalahannya akan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan titrasi langsung. Selain itu, karena menggunakan 2 titran, maka untuk titrasi kembali akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, berdasarkan jumlah sampelnya, dibedakan menjadi titrasi makro, titrasi semi mikro, dan titrasi mikro. Ini ada di perbedaan jumlah sampel yang dititrasi, mempengaruhi volume titran dan juga buret yang digunakan. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ini pasti pernah kalian pelajari juga di mata pelajaran yang lain sebelum ini.
kita bahas tentang larutan, karena volumetri itu tidak lepas dari penggunaan larutan. Ada larutan standar, larutan stempel, larutan indikator, dan sebagainya. Nah, larutan sendiri ini adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat dibedakan lagi komponen penyusunnya, sehingga antara komponen zat terlarut dan komponen pelarut tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya ada larutan asam, larutan basa, itu campuran homogen. Nah, hubungan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarutnya dalam suatu larutan disebut dengan konsentrasi. Jadi larutan ini kita nyatakan dengan konsentrasi, contohnya ada konsentrasi persen, misalnya 30%, 25%, 5%. Kemudian ada satuan molaritas dan satuan normalitas. Itu beberapa satuan konsentrasi yang biasa digunakan dalam volumetri. Nah, yang pertama untuk persen atau kadar zat terlarut. Ini ya, ada M per M, ini B per B, kemudian ada V per V, ada M per V atau B per V, kemudian ada V per M atau V per B. Kalau B per B ini berarti massa terlarut dibagi dengan massa campurannya. Kemudian kalau V per V ini volume terlarut dibagi dengan volume campurannya. Kemudian kalau B per V ini berarti massa yang terlarut dibagi dengan volume campurannya. Lalu kalau V per B ini volume terlarut dibagi dengan massa campurannya. Ini ya, persen massa suatu zat terlarut dalam larutan berarti bisa didefinisikan menjadi 4 ini. Biasanya dalam volumetri ini kita gunakan sampelnya dalam dua bentuk, bisa padat, bisa cair. Jadi untuk menyatakan kadarnya itu bisa V per B atau V per V. Nanti ada dibahas di belakang. Nanti saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, cara menyatakan kadar dalam larutan atau konsentrasi larutan itu ada satuan molaritas. Jadi kalau molaritas itu dalam 1 liter larutan terdapat 1 mol zat terlarut, atau biasa kita nyatakan satuannya mol per liter. Cara mencarinya, mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Sehingga kita dapatkan satuan molaritas atau M besar yaitu mol per liter, atau bisa kita ganti dengan M besar. Nah, untuk normalitas ini bedanya dengan molaritas. Kalau normalitas ini banyaknya ekuivalen zat terlarut di dalam tiap liter larutan. Satuan untuk normalitas sama, yaitu mol ekuivalen per liter atau mol per liter. Atau bisa diganti dengan lambang N besar. Nah, untuk normalitas sendiri dia akan dicari dari mol ekuivalen zat terlarutnya. Maka bedanya dengan molaritas, kalau molaritas itu mol per V, kalau normalitas itu mol dikali valensi dibagi dengan V. Atau normalitas bisa dicari dari molaritas kali dengan valensinya. Nah, untuk normalitas sendiri kan ada valensi. Nah, kalau valensi asam basa berarti itu dicari dari H+ atau OH- yang dilepaskan. Kalau untuk redox itu dicari dari jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan pada saat reaksi terjadi. Ini ya, cara penentuan valensi. Nah, kemudian untuk larutan standar, jadi larutan itu nanti kita bagi menjadi larutan standar. Ini ada 2, larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar sendiri merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya pada saat proses titrasi. Biasanya dinyatakan dalam normalitas atau molaritas. Nah,
Untuk larutan standar sekunder itu biasanya perlu dilakukan standarisasi, yaitu menentukan konsentrasi dari larutan standar sehingga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan sampel. Standarisasi dari larutan standar sekunder biasanya dilakukan dengan larutan standar primer. Untuk larutan standar primer tidak perlu dilakukan standarisasi karena larutan standar primer dibuat dari zat dengan kemurnian yang sangat tinggi, biasanya 99,9%, sehingga tidak perlu dilakukan standarisasi. Nah, untuk standar primer sendiri ini dibuat dengan menimbang sejumlah zat murni standar primer dan melarutkannya dengan aquades atau aquabides secara teliti menggunakan labu takar, dan konsentrasinya bisa diketahui dengan cara perhitungan. Contohnya ada kalium dikromat, kalium bromat, natrium karbonat, dan kalium iodida. Syarat dari larutan standar primer ini yang pertama mudah didapat, mudah dimurnikan, mudah dikeringkan, dan mudah disimpan dalam keadaan murninya. Memiliki kemurnian tinggi, tidak berubah selama penimbangan. Jadi udara tidak mempengaruhi berat dari standarnya. Lalu tidak teroksidasi oleh oksigen dari udara dan tidak berubah oleh karbon dioksida dari udara. Jadi selain tidak menyerap air, dia tidak bereaksi dengan oksigen dan CO2 di udara. Nah, memiliki susunan kimia yang tepat sesuai jumlah, lalu memiliki berat ekivalen yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan akan menjadi sangat kecil. Yang ketujuh, mudah larut. Yang ke-8, reaksi dengan zat yang ditetapkan harus stoikiometri, cepat, dan terukur. Kemudian standar primer ini saya ambil contohnya satu, ada senyawa kalium hidrogen ftalat atau KHP, KH8H4O4. Ini lebih sering digunakan untuk menetapkan konsentrasi dari basa NaOH atau KOH. Ini temannya asam oksalat. Biasanya kalau di praktikum titrasi asidi alkalimetri untuk penetapan konsentrasi dari NaOH dan KOH itu pakai asam oksalat. Nah, bisa juga pakai kalium hidrogen ftalat. Ini memiliki berat ekivalen yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan asam oksalat. Berat ekivalen asam oksalat kalau kalian ingat ya, itu kalau nggak salah 63, kalau ini 204. Sehingga dia akan lebih mudah ditimbang daripada asam oksalat. Nah, selain itu memiliki kemurnian tinggi, memiliki stabilitas termal yang tinggi, reaksi dengan NaOH dan KOH ini cepat berlangsung. Biasanya ini lebih sering digunakan di industri untuk standarisasi NaOH atau KOH. Tapi harganya lebih mahal, jadi kita pakai asam oksalat karena harganya lebih murah dan kualitasnya hampir sama. Kemudian larutan standar sekunder. Tadi ada yang primer, berarti ada yang sekunder. Nah, ini larutan yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan cara menimbang zat kemudian melarutkannya untuk memperoleh volume tertentu. Jadi kalau larutan standar sekunder, meskipun dia padatan, cara membuatnya sama seperti larutan standar primer, yaitu ditimbang, kemudian dilarutkan dalam labu takar, tapi konsentrasinya tidak dapat dihitung melalui perhitungan. Jadi konsentrasinya itu harus ditetapkan dengan larutan standar primer. Proses penetapannya namanya standarisasi larutan. Contohnya, larutan basa NaOH, KOH, BOH2 itu dia masuk ke dalam larutan standar sekunder. Contoh yang lain ada kalium permanganat. Ini ya, yang putih ini basa, yang warnanya hitam ini kalium permanganat. Larutan standar sekunder ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak mudah diperoleh dalam bentuk murni.
ataupun dalam keadaan yang diketahui kemurniannya. Jadi biasanya dia kemurniannya lebih rendah dibandingkan larutan standar primer. Kemudian yang kedua, zatnya tidak mudah dikeringkan. Jadi dia cenderung lebih lembab dibandingkan larutan standar primer, kadar airnya lebih tinggi. Lalu higroskopis, jadi menyerap air dari udara. Biasanya pada saat menimbangan dia akan menyerap air di udara. Kemudian bisa menyerap CO2 pada saat penimbangan. Jadi karena di udara itu ada CO2, kemungkinan dia menyerap CO2 itu bisa. Kalau primer kan tidak menyerap CO2. Kalau sekunder bisa menyerap CO2. Jadi segala zat yang higroskopis itu masuknya ke larutan standar primer. Nah, yang ketiga memiliki derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer. Kalau ini jelas ya, kemurniannya akan lebih tinggi larutan yang primer. Kemudian yang keempat, memiliki berat ekuivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Kalau ini sama dengan larutan standar primer. Lalu yang kelima, larutannya relatif stabil dalam penyimpanan. Tapi meskipun stabil, pada saat akan digunakan, larutan standar sekunder harus distandarisasi kembali untuk memastikan konsentrasi dari larutannya. Kemudian skema cara menghitung kadar ini cukup dipahami aja. Biasanya langkah-langkah untuk menghitung kadar itu kalian cari gram ekuivalennya atau cari molnya. Kemudian dikalikan BM kali berat, nanti dikali 100% kalian dapat kadar. Ini akan lebih mudah dipahami kalau dalam bentuk rumus. Tapi langkahnya seperti ini. Nah, ini ya. Cara perhitungan kadar dalam bentuk rumus untuk menghitung kadar suatu senyawa yang ditetapkan secara volumetri. Jadi yang pertama itu jika sampelnya padat, nanti rumusnya dia akan berbeda dengan sampel yang cair. Kalau sampelnya padat yang ditimbang dengan neraca analitik, maka kadar sampelnya dalam satuan persen itu sama dengan volume titran dikali normalitas titran, ini biasanya diketahui, dikali berat ekuivalennya dibagi berat sampel dalam satuan miligram kali 100%, maka akan didapatkan kadar B per B. Kemudian jika sampelnya cair yang diambil secara kuantitatif dengan pipet volume, maka kadar dalam satuan persen dia sama dengan volume titran kali normalitas titran ini diketahui kali berat ekuivalen dari sampelnya dibagi milisampel kali 1000 dikali 100%. Maka akan didapatkan kadar dalam satuan B per V. Jadi beda jenis sampelnya dia akan berbeda perhitungannya, beda pembaginya. Kemudian kalau satuan dari larutannya molaritas, berarti rumusnya menjadi V titran kali M titran kali MR. Jadi kalau N itu temennya BE, kalau M itu temennya MR. Jangan sampai salah dalam menggunakan berat ekuivalen atau massa molekul relatif MR atau BM juga bisa, berat molekul. Itu ya. Oke, jadi sekian untuk penjelasan pendahuluan dari materi titrasi yang akan kita pelajari di semester 2 ini.